Oke, terakhir kita sudah pelajari mencari nilai rata-rata dan mencari nilai modus. Nah, sekarang yang ketiga kita mencari nilai median. Oke, apa itu median? Nah, di sini ada pengertiannya ya, median. Median atau disingkat dengan ME adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Oke, mencari median ini kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, mencari median ini ada dua. Yang pertama itu median data tunggal, nanti yang keduanya median data kelompok. Oke. Nah, di sini misalkan X1, X2, X3 sampai Xn merupakan n datum yang terurut. Jadi diurutkan dulu ya sesuai sukunya. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai seterusnya. Jadi untuk menentukan mediannya adalah sebagai berikut. Nah, nomor 1, jika n ganjil, maka mediannya sama dengan xn tambah 1 dibagi 2, dengan xn tambah 1 per 2 adalah datum ke n tambah 1 per 2. Oke, datum itu apa? Itu menandakan sukunya, suku keberapa gitu. Kemudian yang kedua, jika n genap, maka mediannya sama dengan setengah dikali xn tambah 2, n per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Oke, biar lebih mudah kita perhatikan contoh soalnya ya. Oke, nomor 1 di sini contohnya tentukan median dari data berikut. Oke, yang bagian A 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Nah, ini ganjil yang bagian A. Kemudian yang B-nya 10, 15, 5, 11, 10, 8, 4, 6, 12, 15. Oke. Nah, di sini yang bagian B datanya atau datumnya datum genap. Anggota-anggotanya semuanya kalau dijumlahkan ada genap yang bagian B. Sedangkan yang C ini udah dalam bentuk tabel, dibobotkan dia ya. Ini tabel berbentuk ada frekuensinya. Jadi 5 ada 1, 10 ada 4, 15 ada 5, 20 ada 10, 25 ada 5. Oke, penyelesaiannya untuk bagian A. Oke, di sini katanya datum diurutkan terlebih dahulu. Jadi di sini kan awalnya tadi 11, 10, 9 masih acak ini nih. Yang bagian A. Di sini udah diurutkan. Yang bagian A mulai dari 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 13. Jadi jumlah datanya ada 9. Nah, X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai X9. Kita masukkan ke rumusnya. Jadi Xn tambah 1 per 2. Nah, di sini n-nya ada berapa? N-nya ada 9 ya, jumlahnya. N itu menandakan jumlahnya. Jadi ada 9 ditambah 1 dibagi 2. 9 tambah 1 kan 10, bagi 2, 5. Jadi suku kelima, kita lihat suku kelimanya adalah 8. Oke, ada 8. Jadi itulah nilai tengahnya. Kalau kita lihat di sini, nilai tengah itu harus sebanding kiri dan kanan. Oke, di sebelah kiri di sini ada 4 data. Di sini pun harus 4 biar dia adil gitu, biar dia berada di tengah-tengah gitu. Jadi 4 kiri, 4 kanan, dan di tengah-tengahnya itu adalah nilai tengahnya. Oke, paham ya? Kemudian untuk bagian B ini datanya diurutkan dulu. Nah, di sini bagian B datanya adalah genap. Ini ya. Di sini datanya genap, tapi di bagian penyelesaian ini datanya ada 9. Ada yang kurang. Oke, ada yang kurang ya. Di sini ada yang kurang. Di sini 10, sedangkan di bagian B ini ada 9. Ada yang kurang. Coba kita perhatikan ya.
Yang bagian B di soalnya 10. Oke, dari 4 dulu ya. Dari 4. Empatnya ada 1, pas ya. 4-nya 1. Lalu 5-nya ada 2, 1, 2. Oke. Kemudian 6-nya juga ada 1, pas, benar. 8-nya ada 1, pas. 10-nya ada 2. Oke, di sini perlu kita tambahin 10, angka 10 ya. Di sini ada angka 10. Oke. Angka 10-nya kita tambahin di tengah-tengah ini. Di samping 10, biar 10-nya ada 2. Biar pas dia ya. Di sini ada 10. Oke, 10 di situ ya. Di samping sebelah kiri angka 11. Oke. Kemudian tadi ada 10 ya. 10 di sini 10. Nah, di situ 10 ya. Angka 10-nya. Nah, seharusnya 10-nya di sini tadi. Lalu kita lihat penyelesaiannya. Di sini median sama dengan 1/2 dikali setengah dikali xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Jadi setengah dikali x 10/2. Oke, 10/2 itu yang agak nggak nampak ya. Ditambah x 10/2 ditambah 1. Jadi setengah sama dengan setengah dikali x 5 suku ke-5 ditambah suku ke-6-nya, x5 dan x6. Dari mana x6? Datangnya dari 10 bagi 2. 10 bagi 2. Ini ya, 10 bagi 2 ditambah 1 dibagikan dulu. 10 bagi 2 5 ditambah 1 6. Oke. Paham ya? Oke, jadi suku ke-5-nya itu adalah angka 8. Angka 8. Dan suku ke-6-nya adalah angka 10. Oke. Ini suku 1, ini 2, ini 3, 4, ini 5. Suku ke-5, ini suku ke-6. Oke, suku ke-7 angka 10 ya. Di sini ada suku ke-7 tadi. Suku ke-7, kemudian suku ke-8 11, suku ke-9 12, dan suku ke-10 adalah 15. Oke. Jadi tadi suku ke-5 8, suku ke-6-nya 10. Jadi jumlahkan dulu. 8 ditambah 10, 18, terus dibagi 2 atau dikali setengah. Jadi 18 kali 1, 18 bagi 2 jadi 9. Jadi 9 lah nilai tengah dari data ini. Oke, paham ya? Atau cara cepatnya kita bisa melihat juga dengan cara sebanding. Kiri dan kanan jumlahnya harus sama, kita ambil nilai tengahnya. Kalau ada 2 di sini, ini kan tadi ada 10 kian. Di sini kan tadi seharusnya ada kian 10. Jadi di sini ada 4, di sini pun ada 4, 10, 11, 12, dan 15. Terus ini nilai yang di tengah-tengah ini kita jumlahkan, terus kita bagi 2. Jadi 18 dibagi 2 hasilnya 9. Oke. Jadi kita bisa secara langsung seperti ini, atau juga bisa kita menggunakan rumus yang dikasih oleh buku. Jadi yang mana kalian paham aja caranya bisa kalian ikuti. Cara langsung boleh, cara rumus juga boleh. Oke. Lalu kita masuk ke bagian C. Yang C ini jumlah data n-nya 1. Oke. Ditentukan dulu berapa jumlah n-nya. Jumlah n itu diperoleh dari frekuensi. Frekuensinya kita jumlahkan semuanya. Ini kita jumlahkan semuanya.
untuk menentukan nilai n-nya. Oke, jadi ini jumlahnya semua 25. N-nya 25. Berarti data ganjil. Oke, karena sudah banyak nih 25, kalau diurutkan kan panjang. Jadi kita pakai rumus biar cepat. Jadi rumusnya tadi kan gampang ya. Ini dia. X n tambah 1 dibagi 2. N-nya 25 ditambah 1 per 2. Ya kan? Jadi 25 tambah 1 26. 26 bagi 2 13. Jadi suku ke-13-nya adalah 20. Cobanya 20. Sama dengan 20. Nah, cara cepatnya juga biar bisa melihat kenapa sih angka 20. Jadi kalau diurutkan ini semua, 5 ada 1, 10-nya ada 4, 10, 10, 10, 10 gitu. Jadi selain menjabarkannya menjadi seperti yang A dan B tadi, kita bisa menentukan nilai tengahnya. Tadi kan hasilnya 13 nih kan, suku ke-13. Ini suku ke-13. Suku ke-13 ada di mana? Kita jumlahkan frekuensinya. Oke, 1 tambah 4 kan 5. Ini 5. Terus 5 ditambah 5 10. Belum ketemu kan? Belum ketemu angka suku ke-13. Kita mau mencari suku ke-13. Oke, 10. Terus 10 kita jumlahkan lagi ke sini, frekuensi. Pokoknya dijumlahkan frekuensinya. 10 tambah 10 20. Nah, di dalam 20 kan sudah ada angka 13. Sudah ada suku ke-13. Jadi jawabannya adalah 20. X-nya adalah 20 karena disinilah ada suku ke-13. Oke ya, itu dia ya cara cepatnya. Baiklah, kita lanjut 20 pas ya. Kita lanjutnya. Nah, di sini ada median data kelompok berkelompok. Nah, rumusnya ini sudah ada dibuat. M sama dengan TB ditambah setengah N dikurang sigma FSM per FM dikali P. Nah, rumusnya ini nggak harus seperti ini ya, tergantung bukunya. Kadang P ini jadi C, kadang P ini jadi A, kadang yang ini jadi FK, FKM gitu dia. Jadi sama aja sih bentuknya seperti ini, hanya diganti-ganti hurufnya aja. Oke, di sini ME tadi median, TB itu jadinya tepi bawah kelas, N itu jumlah frekuensi, FM itu frekuensi pada kelas median, sigma FSM itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan P itu panjang kelas. Oke, kita masuk ke contoh biar kita paham menentukan median pada data kelompok. Nah, ini contohnya. Kita lihat tabelnya. Di sini ada lama per menit. Terus di sini ada frekuensinya. Jadi, tentukan median dari data pada tabel berikut. Nah, penyelesaiannya sebelum menghitung median, tentukan dahulu letak mediannya, yaitu setengah dikali N. Oke, sebelum menghitung median, tentukan dahulu letak mediannya. Kita tentukan dulu nilai tengahnya ada di mana. Jadi setengah dikali jumlah data. Jadi kita jumlahkan dulu frekuensinya ini semua. Setelah kita dapat jumlah frekuensinya, lalu kita bagi 2. Ini ya, jumlahnya ada 80. Kalau dibagi 2, hasilnya 40. Oke. Nah, cara cepatnya tadi seperti apa? Kita jumlahkan frekuensinya. 8 tambah 10, 18. Belum ada 40 ya, masih 18. Di sini 18 masih. Kemudian 18 tambah 13, hasilnya 31. Belum sampai ya, masih 31. Kita mencari 40. 31 ditambah 17, hasilnya 48. Nah, disinilah mediannya 48. Nilai tengahnya ada di yang sudah diarsir.
48. Di sini nilai 48 sudah termasuk ada angka 40 ini. Oke. Hal ini berarti median terletak pada datum ke-40. Datum ke-40. Berdasarkan data pada tabel, datum ke-40 berada pada frekuensi 17. Nah, di sini ya, frekuensi 17 yang terletak pada interval keempat. Ini interval 1, 2, 3, 4. Oke. Terletak pada interval keempat yaitu 45 sampai 49. Sehingga TB-nya, nah TB tadi tepi bawah kelas ya. Tepi bawah kelas kita kurangi 0,5 itu sudah ketentuan rumus ya. Oke, ininya 45 ini kita kurang 0,5 menjadi 44,5. Sedangkan sigma FSM tadi sigma frekuensi sebelum, ingat ya, frekuensi sebelum nilai tengahnya. Tadi kan nilai tengahnya yang diarsir nih. Jadi 48 tadi kan. Jadi jumlah dari sini semua kita jumlahkan karena sebelum kan. Kalau dijumlahkan semuanya hasilnya tadi 31. 31 nih. Kemudian frekuensi mediannya ada 17. Ini 17. Kita ambil 17 ini. Lalu P tadi panjang kelasnya. Jadi kita kurangkan aja 35 dikurang, ini kita hapus dulu, 35 dikurang 30. Oke, 35 dikurang 30. Jadi yang dikurang itu 35 dikurang 30 ya. Ini 35 dikurang 30, hasilnya panjang kelasnya ada 5. Oke, kalaupun kita pakai 40 dikurang 35, hasilnya pun tetap 5. Oke, jadi panjang kelasnya ada 5. Nah, setelah semua data lengkap, TB-nya sudah ada, baru sigma FSM-nya sudah ada, lalu FM-nya sudah ada, panjang kelasnya juga sudah ada. Sekarang kita tinggal masuk ke rumusnya. ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang sigma FSM per FM dikali panjang kelas. TB tadi, tepi bawah kelas tadi 44,5 ya, ditambah setengah kali 80 dikurang 31. Baru kita bagi 17, lalu kita kali dengan 5. Oke, jadi 44,5 ditambah 9/17 datang dari mana? Datang dari setengah kali 80, 40 dikurang 31 itu 9. Jadi 9/17 dikali 5. Jadi setelah itu kita kalikan dulu 9 kali 5. 9 kali 5 45. 45 dibagi 17, hasilnya baru kita tambahkan sama 44,5. Jadi hasilnya 47,15. Oke, jadi itu nilai mediannya 47,15. Oke, paham ya? Oke, contoh yang kedua di sini berdasarkan histogram. Nah, di sini dia menampilkan histogram nomor 2. Nomor 1 kan menampilkan tabel, nomor 2 menampilkan histogram. Jadi bagian A, nilai data yang membagi data tersebut sama besar. Nah, ini artinya mencari median nilai tengah. Median atau nilai tengah itu artinya ini nilai data yang membagi data tersebut sama besar kiri dan kanan. Gitu ya. Sedangkan yang bagian B, nilai data yang sering muncul. Nah, kemarin nilai data yang sering muncul apa? Modus kan? Nah, yang bagian B mencari modus, yang bagian A mencari mediannya, nilai tengahnya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat bentuk soalnya seperti apa. Nah, ini dia contohnya. Nah, untuk bagian A, nilai data yang membagi data tersebut sama besar adalah median. Banyak datumnya. Nah, banyak datum kemarin tadi
kita peroleh dari menjumlahkan semua frekuensi. Frekuensinya itu ada 4, ada 8, ada 20 sampai 5. Kita jumlahkan semuanya, kita dapat hasilnya 60. Jadi kelas median pada data ke-30. Kenapa pada data ke-30? Karena rumusnya tadi kan setengah N. Ini dia ya. Setengah N. Ini tadi untuk mencari letak mediannya setengah dikali N. Nah, N-nya tadi kita peroleh 60. Jadi setengah dari 60 kan 30. 30 yaitu pada batang yang keberapa? Pada batang yang berfrekuensi 20. Kenapa? Karena caranya, ingat ya, kita jumlahkan frekuensinya yang mencapai angka 30. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan 4 tambah 8 kan 12. 12 kita jumlahkan ke 20 sudah 32. Oke, 32 sudah ada angka 30. Berarti datanya ada di frekuensi 20. Oke, sudah diperoleh frekuensinya di 20. Jadi TB-nya tadi ingat ya, mencari tepi bawah kelas kita kurangi 0,5. Nah, di sini TB-nya enggak perlu lagi kita kurangi 0,5 karena di histogram dia sudah dikurangi dulu sebelumnya. Masih ingat kan mencari histogram? Mencari histogram itu dia awalnya tabel, terus setiap interval kelasnya dikurangi 0,5 semua, tepi bawah kelasnya dikurangi 0,5. Ini semuanya dikurangi 0,5, ini semua ditambah 0,5 gitu ya, mencari histogram. Nah, dia di histogram kan sudah selesai. Nah, di sini dia sudah selesai gambar histogramnya, jadi kita nggak perlu lagi mengurang-urangi lagi. Jadi kita tulis saja 21,5 TB-nya, tepi bawah kelas, sigma FSM. Nah, frekuensi mediannya tadi kan ada di 20, berarti sebelum FSM kan sebelum, berarti yang sebelum itu 4 dan 8 kan frekuensinya. Jadi kita jumlahkan hasilnya 12, frekuensi mediannya ada 20 dan panjang kelasnya, nah ini kita kurangi 14,5 dikurang 7,5 hasilnya 7. Ataupun kalau kita kurangi 21 dikurang 21,5 dikurang 14,5 hasilnya 7 juga. Ini juga kalau kita kurangi 7. Jadi panjang setiap kelas adalah 7. Oke. Setelah dapat datanya semua, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya. Oke. Jadi TB-nya tadi 21,5 ya, ditambah ini 30 dikurang 12. Dari mana 30? 30 datang dari ini, setengah dikali N. Setengah dikali 60 ini. Jadi 30 dikurang sigma FSM 12 ini. Terus dibagi FM-nya ini 20 dan dikalikan sama panjang kelas 7. Oke, setelah diperoleh itu semuanya, lalu kita kurangi dulu ya yang di atasnya, yang pecahannya 30 kurang 12 hasilnya 18 ya. 18 terus dibagi 20. 18 bagi 20 lalu kita kali 7. Oke, nanti kalau kalian cari di kalkulator ini hasilnya 27,8. Oke, itulah untuk mencari nilai mediannya pada histogram. Sedangkan yang bagian B, tadi kan yang nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul itu adalah modus. Oke. Di sini caranya pakai rumus modus ya, jangan pakai rumus median. Di sini modus TB ditambah D1 per D1 ditambah D2. Oke. Nah, di sini
TB-nya 21,5 tetap ya. Kita mengambil tepi bawah kelasnya 21,5 ditambah D1-nya. Nah, kemarin D1 itu kita kurangkan nilai tengahnya sama yang sebelumnya. D1 itu nilai tengah atau nilai sering muncul itu kita kurangin sama yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya kan ini 8. Jadi ini kita kurangi 20 kurang 8. Ini yang sebelum, terus D2-nya 20 dikurang setelah ini 14. Oke. Jadi 20 kurang 8 hasilnya 12 untuk D1, sedangkan untuk D2-nya 20 kurang 14 hasilnya 6. Oke. Dan panjang kelasnya tetap 14,5 dikurang 7,5, panjangnya 7 tetap ya. Jadi modusnya TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelasnya. TB nya tadi 21,5 ditambah 12 per 12 tambah 6 kali 7. Jadi kalau kalian selesaikan ini semuanya, diperolehlah hasilnya 26,2. Oke, inilah dia penjelasannya tentang nilai tengah atau median. Nanti kalau masih kurang paham bisa kalian cari contoh-contoh lain, entah dari buku, dari Google, atau dari YouTube juga boleh. Oke, sampai di sini penjelasan Bapak. Semoga bisa dipahami ya.